Perkenalkan, di sini saya Yogi sebagai seorang Bandung. Di sini saya bukan bermaksud untuk menggurui, tapi mari kita belajar bersama-sama. Di sini saya akan menjelaskan ada 3 poin ya. Yang pertama, trust toko atau kepercayaan toko, trust produk atau kepercayaan produk, sama algoritma Shopee yang saya alami gitu. Nah, ini ya, yang pertama ada bagaimana membuat toko itu trust atau terpercaya. Yang pertama itu dilihat dari pengikut, dari followers dari tokonya, itu harus banyak. Gimana sih caranya untuk punya pengikut yang banyak? Kita follow to follow aja. Jadi misalkan kita ambil dari kompetitor kita yang banyak followersnya, udah ribuan, kita follow terus itu si buyernya. Nah, terus ada penilaian toko. Penilaian toko itu bisa dilihat dari kita kalau kunjungi toko, ada rating tokonya ada 4 atau 4.9 atau 5.9. Terus lanjut next Kak. Nah, kalau di tampilan PC itu ada waktu bergabung. Ini juga berpengaruh sih. Biasanya kalau dulu pas 2020 itu waktu bergabung tuh masih ada di tampilan handphone. Kalau sekarang udah berbeda dari Shopee-nya. Nah, performa chat juga ini berpengaruh ya teman-teman. Gimana kita pas respon terus ramah kepada konsumen, itu kayak sentuhan awal gitu. Kalau kita pas respon, kita pasti yakin pasti buyer itu bakal closing gitu. Nah, yang kelima ada penjual star atau star seller. Kalau sekarang tuh yang paling atas tuh ada star plus. Nah, di sini juga kalau kita pengen star seller itu ada kriterianya. Kalau untuk yang masih sekarang di 30 pembeli dalam 30 hari yang berbeda. Jadi di setiap akun pembeli itu harus berbeda. Kalau untuk dari segi omsetnya itu biasanya 50 juta sampai 100 juta. Tapi kalau dari segi omset itu tidak berpengaruh. Yang penting si pembelinya itu berbeda akun. Nah, di sini ini tampilan trust toko yang dari PC, ini yang dari handphone. Nah, kalau yang dari PC itu ada waktu bergabung, contohnya itu 19 bulan, terus ada performa chat, ada pengikut, total produk. Tuh, yang paling trust toko itu biasanya dilihat, kalau Shopee berpengaruh banget dari lihatnya pengikut kalau menurut saya. Mungkin kalau dari Lazada tidak berpengaruh signifikan gitu. Nah, kalau dari tampilan ini waktu bergabungnya nggak ada kalau dari handphone. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana membuat suatu produk itu trust atau terpercaya. Yang pertama itu menurut saya ini jantung gitu, jantung orang tertarik untuk mengklik itu dari editan foto produk. Terus yang kedua dari ulasan produk. Kalau diibaratin si editan produk itu kayak mesin, ulasannya itu bensin gitu. Nah, yang terakhir ada penilaian. Terus ada produk terjual juga, sama video produk. Ada variasi produk juga ya teman-teman. Nah, ini contoh foto atau editan foto, diusahain semaksimal mungkin gitu. Contohnya kita bikin thumbnail yang langsung nusuk gitu ke pemikiran orang, itu kayak perawatan pria paling ampuh, solusi auto glow up. Jadi bagaimana si orang itu ketika melihat tuh, oh ini langsung kayaknya perawatan pria yang paling ampuh gitu dari kata awalnya. Terus kita juga ada hashtagnya, terus perawatan
kayak florismen, perawatan pria masa kini. Terus kita juga menjelaskan bahwa dalam toko ini bisa langsung COD, terus produknya halal dan udah BPOM juga. Terus kita juga kalau misalkan ini dijelaskan juga nih, misalkan ini kan satu varian, harus ada kayak shop, dijelaskan semuanya di sini. Terus ada ekspedisi juga untuk lebih menjelaskan. Jadi si konsumen yang misalnya udah loyal ke JNT, ke Ninja atau ke JNE bisa langsung kan tertarik gitu. Ini saya dibuat contoh fotonya di thumbnail gitu. Nah, kan kalau di Shopee itu banyak. Nah, jadi bisa menjelaskan gitu. Jadi kayak si gambar ini itu menjelaskan secara tidak langsung. Jadi kayak apa itu florismen, tapi dengan template yang sama gitu. Kayak contoh florismen adalah brand yang menawarkan produk-produk skincare yang dikhususkan untuk pria. Florismen brand asli Indonesia yang sudah terstandarisasi dan terdaftar di Badan POM. Nah, terus kita kayak menjelaskan produknya lagi. Kayak Anda sudah pernah menggunakan berbagai macam jenis perawatan skincare, baik yang sabun muka cewek ataupun khusus pria, yang marak dijual bebas di Indomaret dan lain sebagainya. Terus di sini juga hasilnya wajah tidak bersih, muka kering, gatal, muncul, jerawat beruntusan, muka sensitif kemerahan, udah keluar duit banyak, gak ada hasilnya. Nah, di sini kita langsung florismen solusinya gitu. Nah, terus di sini juga kayak basmi jerawat berminyak komedo, florismen solusinya dijelaskan juga. Cocok untuk semua jenis kulit pria, tidak ada efek samping, skincare terbuat dari bahan alami, produk halal BPOM, tidak mengandung unsur babi atau merkuri. Nah, di sini juga perlu juga sih kayak apa pendapat pelanggan tentang floris. Contoh misalnya kalau akun Shopee kita udah ada ulasannya, kita tempelin di sini. Terus ini ada kayak testimoni dari pusat, kita edit, dihilangin backgroundnya. Di next aja. Nah, ini yang terakhir, contoh misalkan langsung di order ya Kak. Kenapa harus belanja di toko A? Pasti ready stock, original langsung dari produsen, piringan cepat, via JNT, si cepat, Grab dan Gojek, free konsultasi dan penggunaan. Jadi dari foto ini, kalau di jualan online itu penting nih teman-teman. Jadi buat teman-teman yang masih belum bisa ngedit foto, disaranin bisa belajar ya. Jadi saya juga ini edit fotonya pakai handphone. Saya pakai aplikasi Pixellab. Untuk menghilangin backgroundnya itu ada aplikasi eraser background. Jadi tinggal edit aja, udah ada. Jadi kita tuh misalkan di planning gitu, misalkan bulan sekarang kita harus bisa edit foto. Terus misalkan kita bisa copywriting. Nah, ini contoh ulasan. Misalkan kualitas produk sangat baik, harga. Nah, ini sangat menjelaskan kan untuk mempercayai konsumen. Jadi ulasan ini sangat penting ya untuk kalau di Indonesia gitu. Soalnya di Indonesia tuh kayak hidup penuh ulasan. Apa-apa tuh pasti dilihatnya ulasan. Nah, jadi gimana sih misalkan toko kita baru, cuman kan belum ada ulasan. Nah, lebih baik kita misalkan cari target pasarnya di Facebook Marketplace. Nah, ketika kan kebanyakan kalau dari Facebook Marketplace itu kebanyakan kan dari kabupaten yang belum tahu marketplace. Nah, untuk kita dapat ulasannya kita boleh minta tolong teman untuk pesan ke toko kita. Nah, ketika barang udah dikirim diterima oleh pembeli, jadi si teman kita bisa memberikan ulasan. Nah, sekreatif mungkin ulasan kalian menarik gitu. Nah, ini juga penting juga. Nah, si foto usahain kalau bisa satu template gitu.
Jadi semua itu jadi Flourishment Shop, cuman si template ini dibedain. Nah, produk terjual juga ini berpengaruh ya teman-teman. Nah, produk terjual ini bisa mungkin ada kelihatan kayak terjualnya banyak tapi ulasannya satu. Nah itu biasanya itu orang tuh mainnya fake order. Jadi kalian juga bisa sih fake order. Contoh untuk dapat ulasan itu 5, ya kalian bikin aja, suruh teman kalian atau sesama seller untuk order ke toko kalian, toko baru, untuk bikin order. Tapi dengan catatan kita jangan mainin voucher atau gratis ongkir dari Shopee. Soalnya ya yang pertama itu udah dosa kalau mainin voucher. Terus yang kedua, biar nggak kedetek itu fake order. Nah, diusahain di satu produk itu variasinya disemuain, di semua. Jadi semua produk Flourishment itu ada semua di satu produk. Kenapa? Karena supaya si pembeli itu tidak pusing nyari-nyari lagi. Takutnya kalau misalkan gak ada produk yang diminati, takutnya si pembeli lihat scroll ke bawah ada iklan produk serupa dari kompetitor, jadi gak jadi beli ke toko kita. Jadi diusahain si produk ini disemuain ada gitu. Nah ini paling saya akan menjelaskan algoritma Shopee tampil di page 1 atau halaman pertama. Yang pertama, produk hero jangan diutak-atik. Jadi apabila teman-teman yang udah mungkin di sini udah banyak yang jago, misalkan produk yang hero itu produk yang udah setiap hari ada penjualan, itu jangan diutak-atik karena rubah foto aja itu turun algoritmanya. Saya juga pernah masuk ke algoritma organik itu ke page yang ketiga. Ketika diubah foto itu turun ke posisi 10 atau bahkan ke halaman kedua. Nah, gimana sih untuk ketika udah pengen naikin lagi gitu, scale up lagi. Nah, ketika ingin naikin lagi itu kita butuh waktu 1-2 bulan untuk si produk ini naik lagi gitu. Itu juga tergantung produk kita terjualnya. Kalau produk terjual setiap hari ada 1-2, itu kemungkinan si algoritmanya si robot tuh bersahabat kembali gitu. Jadi kan ibaratnya Shopee juga kan menampilin di halaman pertama itu, di kata kunci pertama itu kan produk-produk yang laris gitu kan. Si Shopee-nya juga buat biar ada keuntungan gitu. Nah, ini juga penting juga untuk algoritma judul produk. Mungkin dari semua marketplace juga itu penting. Berdasarkan saya, kalau saya menulis judul produk itu dari kiri ke kanan. Contoh tiga kata yang diambil, misalkan kita mau ambilnya di halaman pertama itu dari kata Flourishment. Contoh kita jualnya Flourishment Shop yang 40 gram. Saya tulis Flourishment Shop 40 gram, terus nanti dipanjangin lagi semuanya sampai 100 karakter. Nah, yang ketiga ada produk jangan lintas kategori. Ya, contohnya jangan lintas kategori itu bisa diibaratkan kita jual baju, kategorinya kecantikan, kan gak nyambung gitu. Terus untuk naik ke algoritma itu Shopee juga dari promo toko juga itu berpengaruh kalau menurut saya pribadi gitu. Kayak contoh kita bikin voucher itu toko, voucher diskon toko, harga coret, itu juga berpengaruh. Nah ini balasan chatting juga pas respon itu mempengaruhi untuk ke algoritma naiknya Shopee. Jadi si robot itu ngebacanya kalau kita nggak pas respon, si Shopee itu bisa jadi ngebaca toko kita nggak aktif gitu. Nah
sering posting feed, live, dan live produk. Nah ini juga kayak posting feed juga di Shopee sekarang ada posting feed, nah, tapi langsung dikaitkan ke produk. Ketika produk kita dimunculkan, akan diklik oleh pembeli. Nah, ketika ada postingan yang di bawah, itu akan muncul postingan feed kita. Terus salah satunya ada live juga, terus ada like produk. Nah, ini paling berpengaruh. Ketika produk kita di like, itu semakin kemungkinan muncul di si posisinya naik gitu secara organik. Nah, untuk judul produk biasanya saya nulis semua keyword-keywordnya. Contoh mau ngebidik Florismen Soap 40 gram, saya tulis semuanya. Kayak Florismen sabun pria, Florismen Soap 40 gram, Florismen sabun cowok, Florismen perawatan pria, Florismen sabun jerawat, Florismen original, Florismen skincare pria. Nah, nanti ini digabung teman-teman. Contohnya ketika sudah dapat kata kunci sebanyaknya, kita jadikan satu contoh judulnya Florismen sabun pria, Florismen soap skincare cowok jerawat original. Biasanya saya gini. Nah, kalau saya biasanya saya juga lihat dari kompetitor. Kalau yang 3 huruf pertama itu pakai huruf kapital semua, huruf besar. Nah, ini contoh dari Shopee Feed. Nah, ketika kita ada si penjual udah scroll ke bawah, postingan Shopee Feed kita itu muncul di sini. Nah, contoh kalau bisa kita bikin testimoni kayak gini. Selamat siang Kak, bagaimana kabarnya? Saya administrator resmi Florismen Area Bandung, peduli terhadap pelanggan terhormat, ingin menanyakan testimonial atas produk yang kami jual. Apakah ada perubahan pada kulit wajah? Nah, ini tuh kita bisa posting tiap hari di Shopee kita. Jadi supaya kita lebih trust gitu si toko kita. Jangan sampai si buyer itu bisa pindah ke produk serupa. Jadi ngekliknya gak jadi beli di toko kita karena kurang trustnya toko kita. Nah, ini contoh hasil toko baru saya, hasil optimasi selama 3 minggu dan udah ada penjualan. Nah, ini juga kan mungkin saya bikin voucher yang nama judul diskonnya, nama judul vouchernya tuh diskon 500 minimal beli 100.000, padahal itu harga tipuan. Jadi beli sebesar 500.000, diskonnya cuma 500 perak. Ini juga tuh kayak dari satu produk juga penjualannya ada 9 produk teman-teman. Ya, paling segitu aja sih. Mohon maaf kalau ada kekurangan.